Kalau jadi main nih kalau sering kita bicara guru itu kan kita bicara dua dimensi, satu sisi gurunya, satu sisi pegawainya. Yang kita bicara PPG ini kan berarti gurunya kan? Berarti pertama kali dia ngajar. Bukan pertama kali status dia CPNS ketika pertama kali sisi guru kita kan bahas PPG ini kan gurunya. Makanya pertama kali ngajar itu honor di mana ditulis. Walaupun dia di mana tetap ditulis kecuali nggak dikasih kan. Kecuali juga dia baru lulus langsung CPNS. Jadi lain. Jadi riwayat karirnya CPNS, itulah. Tadi kan misalnya dia honor di sekolah A, honor tiba-tiba PS kan? CPNS, PNS. Nah TST yang dari honor itu yang dibuat. Karena dia tidak pindah. Kalau TST itu pemutusan. Nah itu. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah lagi bersama channel OPS Palembang di Ups ngopi bareng. Biar pinternya juga bareng. Ngopi dulu. Sebelum kita mulai kita ngopi dulu. Nah, apa kabar semua teman-teman, rekan-rekan operator Palembang dan seluruh Indonesia. Kita kali ini bahas Q&A. Q&A Pak? Ya. Kita bahas Q&A. Saya didampingin oleh teman operator Jo dari SMP 9 dan Agus SMP 6 sorry SMP 6 Agus SD 83 dan narasumber kita yang berkompeten yaitu Pak Adi Pamungkas. Kenapa grogi ya hari ini War? Aduh. Naik tampilan kita. Rambut. Oke, baik langsung deh kita. Ini Q&A tentang PPG. Nah, Q&A tentang PPG. Tentang selesai bahkan selesai. Tentang PPG dan serta surat edaran tahap 2. Yang terbaru. Ada surat edaran dulu. Oke, langsung deh ya. Kita nanya dari kawan. Ada yang bertanya itu. Ada yang nanya. Dari Rupiah Pia. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya Bapak. SK awal mengajar saya tahun 2011 dari kelompok bermain dan tahun 2014 pindah ke TK. Padahal sudah upload data tapi di SIM PKB masih tertulis SKTK. Bagaimana cara untuk menyakan apa ya? Menyamakan oleh TK tadi ya. Jadi belajar menyamakan SK penangkatan. Macam mana Pak Adi? Jadi awal mengajar tuh 2011. Dari KB kan? Dari KB kelompok bermain. Dari 2011 TK. Nah, yang TK 2014. Nah, maksud dia tuh yang di KB itu biar masuk di TK. Iya, padahal dia di SIM PKB itu sudah upload. Bentar Bang, masih tertulis SKTK. Ya. Berarti yang TK tadi diubah berarti. Nah yang sudah upload di SIM PKB masih tertulis SKTK. Harusnya kan SKKB kan? Kelompok bermain. Nah, macam mana itu, Pak? Mana nyamuknya, Pak? Ya kalau main nih. Jadi kalau balik ke awal lagi kan. Jadi PPG itu kan kalau sepengetahuan kami itu kan dia tuh harus di sekolah formal. Atlet formal kan? Formal kan? Berarti kan KB formal apa tidak? Ya. KB tergantung KB apa. Ya. Iya. Itu lain lagi dinasnya. Dinasnya lain lagi. Ini jangan KB keluarga bermain. Ya. Keluarga bermain. Nah kalau seingat kami kan kalau PPG itu kan untuk pendidikan formal. Berarti kan dari TK. SD, SMP, SMA, SMK. Jadi wajar kalau di situ hanya terbaca masa kerja TK. Oh, KB ini setara PAUD. Ini namanya PAUD Galau. Iya, terdiri dari KB dan TK. Tapi kan yang untuk PPG itu kan harus pendidikan formal. Ya, benar. Formalnya tadi. Karena udah ganti PGKB, ya? Itu. Yang ada kan PGTK. Iya kan? Benar kan? Iya, benar. PGKB, tapi PG PAUD ada. PAUD kan menyeluruh. Oh, PAUD bisa di TK, bisa di. Iya, tapi kan satuan dia itu kan KB. Ya.
satuan pendidikannya satuan itu pendidikannya KB, kelompok bermain, bukan TK atau makanya kalau di peraturan tentang pendirian satuan pendidikan itu kan, kalau KB itu biasanya lembaga pendidikan. Bukan yayasan pendidikan. Makanya kalau yang kaget pada saat seleksi administrasi upload berkas itu kadang ditolak sama pihak LPMP itu karena kopnya itu kadang lembaga pendidikan, bukan yayasan pendidikan, makanya kadang ditolak. Nah itu sama yayasan. Lembaga pendidikan itu ya jatuhnya dia non formal, kursus, kan itu kan lembaga. Jadi pemahamannya di situ. Jadi kalau jawaban aku ya wajar dia terbaca cuma TK. Tuh, jadi walaupun dia nak diupload sama baik masih tetap TK. Masih tetap TK dibaca sistem itu. Untuk siapa tadi itu? Untuk rupiah. Panggilannya Pia. Do ini Pak, do. Tuh. Lanjutnya, Pak Ali. Yang mana lagi? Silakan. Baca. Pacak hijau. Ini lambung hijaunya dulu Pak. Hijau dulu. Dik Kiki. Riki Mustafa. Apa itu? Lagi nanya Pak. Aku bela nanya mana itu. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya lulusan CPNS 2019. Tapi data Satminkal di SIM PKB saya belum pindah ke SD yang baru. Padahal saya sudah masuk di Dapodik SD yang baru. Dan di sekolah lama sudah tidak masuk Dapodik. Kira-kira kenapa ya Pak? Apakah riwayat karir di Dapodik bisa mempengaruhi? Bisa tak kira-kira? Kenapa tidak? Riwayat karir guru. Iya, tidak lah, kan itu tertulis riwayat karir. Kan di Dapodik tertulis dulu, baru dipindahin. Oh, benar. Di info. Iya benar. Ayo. Jadi kalau riwayat kerja itu memang harus diisi. Makanya sering ngomong gitu kan. Riwayat kerja kalian di SSO ya? SSO itu diisi lengkap, baik itu riwayat pendidikan dari jenjang SD sampai S1. Terus lagi dari pertama kali honor ya? Honor. Atau GTT, guru tidak kan? Ya, guru tidak. Guru tidak tetap. Kalau GTI yayasan. Nah, dari kalau GTL lembaga ya. Pasca ke situ ya. Nah dari honor, dari GTT itu harus diisi lengkap, riwayat karir itu harus diisi lengkap sampai ke CPNS tadi. Nah diisi lengkap. Itulah kadang kenapa tidak dipanggil PPG, tidak dipanggil segala macam pelatihan tidak dipanggil karena riwayat karir itu tidak diisi. Jadi mempengaruhi Pak ya? Sangat mempengaruhi lah. Nah kalau misalkan dia riwayat karir guru tuh yang dia di honor di situ, di SD situ. Diterima CPNS di SD situ. Artinya kan dia tetap tuh. Iya. Berarti kan riwayat karir pertama honor. Iya. Yang kedua CPNS. Yang ketiga PNS. Kayak itu. Iya. Berarti diisi juga. Diisi juga. CPNS dari dia honor walaupun di SD satu sekolah yang sama. Nah, tapi jangan dibuat SD-nya. Iya, benar. Tapi kan yang dibuat TSD ketika yang honor ke CPNS mungkin ya. Iya, kalau memang masih di situ lah. Oh, iya. Karena dia kan tidak pindah, benar. Tapi kalau yang pindah misalnya dari sekolah A di honor, tiba-tiba di PNS nih di sekolah B. Di sekolah A tetap dibuat honor dari sekolah itu TST sampai tanggal berapa, tahun berapa di sekolah itu pindah PNS ke sekolah B. Iya. Pengecualian. Ya, benar. Tapi kalau PNS itu dihitung dari awal. Apanya? Ininya apa? Kalau TMT tetap yang misalnya setahun, 2 tahun itu apa namanya? Masa kerja? Ya. TMT. Masa kerja kan tidak masa kerja. Kalau di CPNS sekarang katanya dihitung dari 0 apa tidak Kak? Kalau jadi main nih kalau sering kita bicara guru itu kan kita bicara dua dimensi, satu sisi gurunya, satu sisi pegawainya. Yang kita bicara PPG ini kan berarti gurunya kan? Berarti pertama kali dia ngajar. Bukan pertama kali status dia CPNS ketika pertama kali sisi guru kita kan mas PPG ini kan gurunya. Makanya pertama kali ngajar itu honor di mana ditulis. Walaupun dia di mana tetap ditulis kecuali tidak dikasih surat. Kecuali juga dia baru lulus langsung CPNS. Jadi lain. Jadi riwayat karirnya CPNS, itulah. Tadi kan misalnya dia
honor di sekolah A, honor tiba-tiba PNS kan? CPNS. Nah TST yang dari honor itu yang dibuat. Karena dia tidak pindah. Karena tidak pindah. Kalau TST itu pemutusan. Nah itu kira-kira kayak itu. Jadi berpengaruh ya. Berpengaruh. Untuk Diki Mustafa berpengaruh terhadap riwayat karir. Nah untuk merubahnya tadi Kak, itu kan tadi dari SD. Ini tadi sudah berubah ya. Tapi data Satmikal di SIM PKB saya masih belum pindah. Kaget main nih kalau sudah diisi di sekolah yang baru sinkron. Otomatis Kak ya? Otomatis. Atau bisa mempengaruhi. Otomatis. Kira-kira data Satmikalnya mempengaruhi komunitas tak? Nah, berarti bisa jadi komunitas lama, keluarga mungkin. Bisa jadi kan? Karena ini Satmikal loh, SIM PKB. Artinya kan tidak ada hubungannya, maksudnya tidak ada hubungan yang ke Dapodik. Satmikal itu karena Satmikal ini. Berarti cari lagi ketua gugus komunitas baru. Nah, gini misalnya kecamatan IB, Kejakabari. KKG di IB ini harus dikeluarkan dulu. Pindah ke Jakabari. Jadi yang pertama dilakukan ini mungkin lihat dulu komunitas SIM PKB-nya sudah dikeluarkan dari yang lama apa belum. Terus lihat juga edit di setting profilnya. Atau lihat juga di riwayat karir di Dapodiknya. Terus mungkin jangan lupa kalau sudah masuk divalidasi. Itu nggak lupa validasi. Validasi benar. Di akun pribadi masing-masing. Nah, terus silakan. Siapa tuh? Ria Ristan. Cewek nih. Mohon pencerahannya Pak. Kaget dulu. Jangan tak cerahkan dulu. Lampu ya benar. Dulu saya pernah honor tahun 2017 sampai 2018 di SD. SD mana waktu kotanya? Belum tahu. Kemudian tahun 2019 diangkat PNS. CPNS. Diangkat CPNS. Ngangkat uang. Oh bukan, diangkat CPNS. Mana itu tadi? Diangkat CPNS sebagai SMP. Namun TMT di SIM PKB tertera 1 Maret 2019. Apakah saya bisa mengajukan perubahan TMT menjadi 2017 dengan dasar SK yayasan? Dari swasta ke negeri. Ini dari swasta ke negeri. Ini di swasta 1 tahun. Kemudian tahun 2019 diangkat CPNS sebagai guru SMP negeri mungkin. Kalau CPNS masih negeri kan. Nah, namun TMT di SIM PKB-nya tertera 1 Maret 2019. Jadi apa kok bisa masa kerja tadi? Ya mungkin TMT dia yang di yayasan tuh dimasukin di SIM PKB mungkin ya. Ini baik ya balik ke SSU tadi, riwayat karir tadi. Tapi kalau di yayasan dengan ini nggak bisa. Misalnya kalau yayasan kan? Ya perkara itu kaget bisa beda, yang penting kan dicoba dulu. Dicoba dulu. Riwayat juga kan diinput dulu. Yang penting itu tadi kan status kan, itu kan status itu CPNS, tapi riwayat sebagai guru itu harus diinput dulu. Wajib. Karena dia honor pertama 2017 tadi. Honor yayasan gitu. Jadi di SIM PKB-nya 2017. Jadi maksudnya apakah bisa mengajukan perubahan TMT menjadi 2017 dengan dasar SK yayasan? Kalau dengan dasar SK yayasan artinya dia swasta. Swasta. TMT kepegawaian kali maksudnya Kak? Tidak, kalau TMT ke PPG itu boleh, masa kerja boleh masuk di PPG untuk apa, masuk di SSO tadi, akun P3 tadi. Kalau untuk dirawat karir kurasa bisa. Ini untuk TMT kepegawaian di situ ada juga lembaga, ada yayasan, ada segala macam yang pilihannya kan. Itu kan riwayat karir. Status ke kepegawaian itu. Honor daerah ya. Untuk perhitungannya kita coba baik. Mang, macam mana kalau aku pergi deh? Mereka mau balap deh. Oh masih di sini kan? Mereka nggak pergi. Jadi mungkin benar kata Pak Adi tadi. Walaupun dia dari swasta, tetap harus diisi riwayat karir. Karena memang benar pertama kali honor yang ini kan. Artinya dia walaupun dari yayasan, kecuali Kemenak mungkin ya. Beda dapur. Mungkin. Yayasan tuh ada juga yang Kemenak.
Tidak, maksudnya status dia, status sekolahnya tadi. Nah, ya kan mungkin itu kali. Mungkin kalau dari yayasan yang di bawah naungan Kemdikbud masih bisa dimasukin. Mungkin itu Pak Adi ya. Benar berarti kata Pak Adi. Artinya misalnya nih kayak aku kan honor nih dari 2012 ke 2015. Anggaplah 2016 aku tuh berhenti, tapi 2018 aku keterima CPNS. Berhenti maksudnya tidak ngajar? Tidak ngajar sama sekali. Oh, nyambung. Ya, apa jelas? Jadi dihilang ya. Jadi ini kalau di data Dapodik itu dia terhenti 6 bulan, bela hilang datanya. Oh, 6 bulan, catat 6 bulan. Berarti 1 semester kan? Ya. Nah, kecuali itu NUPTK. Nah, itu kalau NUPTK dia sesuai edaran Sekjen GTK yang baru itu 2018. NUPTK itu hanya 1 kali. Jadi misalnya Cak Agus berhenti tadi, punya NUPTK, pada saat berhenti itu kan 2018 masuk lagi terima PNS, dia nggak cukup klaim. Bahwa memang itu punya kita. Punya sudah pernah ada. Nah itu. Tapi kalau untuk masa kerja balik nol. Walaupun aktif. Iya. Ya, walaupun dia dapat 1 orang dapat 2 NUPTK juga. Nggak tadi NUPTK masih kok ngiring nih gitu kan? Nggak, maksudnya itu pernah terjadi waktu PPG. Dia padahal waktu PPG dia sudah ada NUPTK, dikasih NUPTK yang baru. Nah, untuk kasus baru itu? Iya, untuk kemungkinan itu untuk enggak, nicknya namanya agak sama. Pernah. Ya, nah. Jadi yang dipakai ternyata yang terbaru untuk yang daftar ke dulu apa namanya? PLPG dulu ya. PLPG. Jadi yang itulah yang terdaftar. Nah, untuk mengklaim bisa aktif, tapi kita klaim. Iya. Nah, bahwa memang yang itu berarti yang lama mati ke. Cak mana matinya? Tekan tangan. Tekan. Tapi tetap lanjut CPNS ya. Iya. Tetap lanjut. Berarti NUPTK tidak akan mati, tapi bisa diklaim. NUPTK. Oke, lanjut Pak. Ini dari Hafid Sadam. Oh, kukira habis tadi. Beda. Ini Hafid Sadam. Mohon info Pak. Saya dulu honor di SMK Negeri tahun 2016. Dalam kurung belum masuk Dapodik. Kemudian tahun 2018 saya pindah di SMA Negeri. Dalam kurung lagi belum masuk Dapodik. Jadi 2 kali Pak. Nanti kau tahu. Yo, pindah tapi belum masuk Dapodik. Kemudian tahun 1 Maret 2019 saya CPNS di SD. Dalam kurung lagi belum masuk Dapodik. Baru. Dalam kurung baru masuk Dapodik. Dan di PKB saya TMT 1 Maret 2018. Apakah SK honor saya 2016 bisa dimasukkan untuk TMT 2016? Bisa tak Pak? Ya kalau secara data dia ada bukti, anggaplah ada buktinya nih, bukti fisiknya. SK dari 2016 tadi, 2016 2018 ya, ada. Walaupun dia tidak masuk Dapodik. Iya, anggaplah ada. Dokumen dokumennya ada. SK-nya. Tapi kalau tidak masuk Dapodik kan tidak terekam. Ya, data digitalnya tidak terekam. Yang terekam cuma di tahun 2019. Waktu dia berarti CPNS. Apa namanya itu? Jadi, PTK baru jadi. PTK baru. Iya kan? Iya. Berarti selama itu ilegal. Tidak ilegal. Tidak masuk. Mungkin belum terdaftar. 2 tahun, 2 kali. Iya, belum terdaftar. Salah tahu Nian. Iya, salah tahu. Masuk ini jangan. Akbar ini jangan dari sini. Nah, Habis Sadam ini. Tidak isi kau kali baru. SMA ada. SD. SMK ada. Masuk SD. Jadi kalau dari tidak kau pasti dulu gitu. kita bicara data berarti harus masuk Dapodik. Walaupun dia sudah ada bukti nyordil tadi kan dia ada pajak juga. Pajak ya, karena ada jejak digital. Digital itu pajak lagi bohong. Jejak digital apa jejak menghapus jejakmu? Iya, bisa itu. Nah, lanjut. Edi siapa itu nah? Edi Sujarwanto. Nah, aja Gus. Silakan tuh itu berarti. Bukan, Sujarwanto. Pak, saya pernah ngajar honor di sekolah swasta 2019 dan mendapat SK. Tapi belum dimasukkan ke Dapodik. Sama kawan nasibnya. Setelah itu saya pindah ngajar ke swasta juga. Lalu dimasukkan ke Dapodik di tahun 2020. Apakah saya bisa merubah TMT saya menjadi 2019 tersebut? Mohon bantuan yang bisa menjawab.
Sama tadi tuh. Jejak digitalnya tadi tidak terekam. Iya, dapat baca bohong kan. Tidak bisa berarti ya. Nah, jadi artinya untuk memasukkan data riwayat karir di Dapodik itu harus masuk ke Dapodik. Nah. Ada lagi dia tuh Kak yang dia di swasta. 2017. 2017 atau 2015 misalnya. Nah, dia masuk ke negeri 2017. Nah, 2000 yang di Dapodik tadi masih terekam 2015. Padahal dia tadi beda kan, SMP, swasta, sama negeri. Cak malah itu Kak. Gimana ke situ tadi kan? Terekam kalau di digital. Pasti tinggal tambah riwayatnya. Tambah riwayat. Tambah riwayatnya masih bisa itu ya. Oh, itu. Berarti Dapodik dulu. Iya, Dapodik dulu. Lanjut. Yo. Baca lagi Jo, orang umur 13. Iya, lanjut yo. Iya, itu kan riwayat digitalnya. Dari Ilmira 03. Lanjut dari Ilmira 03. Jo. Nah, apa ini? Rusak nih yang juga ini. Apa lah? Cara gitu. Iya, sik. Terkelar lagu dulu. Nah, pakai itu satu pergi Bang. Udah ya. Ngopi dulu. Santai Pak yuk. A few moments later. Nah, ini Pak dari Ilmira 003. Nah, apa Ilmira? 008 salah gitu. Cara mau kamar bro. Ilmira 003. Apa dia? TMT saya di SIM PKB 2015. Tapi perbaikan berkas PPG diminta agar melampirkan TMT sebelum 1 Januari 2019. Ini bagaimana Min? Bagaimana itu? Bukan Min. Admin. Iya, Mimin. Itu admin ya? Iya, yang buat itu admin. Min. Saya nggak paham, mohon pencerahan. Jadi TMT saya di SIM PKB 2015. Tapi diperbaikan berkas PPG diminta agar melampirkan TMT 1 Januari 2019. 1 Januari 2019 apa dia? Sebelum 1 Januari 2019. Iya, sebelum 1 Januari. Berarti 31 Desember terakhir. Tidak, itu maksudnya apa sejak 1 Januari itu? Apakah dia tuh yang di berkas PPG diminta agar melampirkan? Bukan, maksudnya ini apakah 1 Januari itu status dia? Status GTY itu udah tahu gitu kan? Iya. Status GTY-nya, apakah status PNS-nya? Itu udah tadi penjelasan sih. Iya, lengkap ini dah. Saya nggak paham. Kalau dari kalimatnya TMT saya di SIM PKB 2015 nih. Iya. Tapi perbaikan berkas PPG. Tapi perbaikan berkas PPG diminta agar melampirkan TMT sebelum 1 Januari 2019. 2015 apa? Padahal 2015 sudah masuk. Kecuali kalau itu tadi kalau status dia sebagai apa tadi itu di sini? Iya, soalnya di sini saya nggak paham, apalagi saya. Soalnya dia nanya tuh tidak paham. Apa dia hendak? Iya. Apa saya sekolah di SMP? Iya. Saya CPNS, apa saya honor? Nanti perkenalan, nggak tahu. Iya benar. Karena tiba-tiba masuk ya. Karena statusnya ini kan kita tidak tahu nih. Apakah dia CPNS atau atau honor? Coba Ibu di cross check lagi apakah ke kantor boleh ke kantor bertanya apakah kantor dinas ya, jangan kantor camat. Kantor dinas jangan kantor camat, kantor polisi jangan. Oke, lanjut. Aduh, cari agak jalan dikit tuh. Iya. Lagi Jo, koreksi dulu. Kita cari pertanyaannya. Oke, mohon pencerahannya Pak. Ini dari Siti Usnaini. Saya pernah menjadi honor sebagai laporan sebagai laboratorium tahun 2000 SMP apa SMP atau SMA tahun 2014 sampai 2018. Karena pada tahun 2018 saya mulai mengajar. Nah, apakah SK laboratorium saya bisa digunakan sebagai TMT pengangkatan atau hanya SK gurunya saja? Laporan itu masuk teknik kan? Apa masuk apa? Laporan itu laporan itu kan seharusnya kan teknik ya. Teknik. Dan tapi boleh guru ada jam tambahan laporan kan? Itu kepala lab. Iya. Kepala lab tambahan. Kepala lab atau guru yang ada sertifikat. Iya. Kalau laporan saya
khusus uang Teknik. yang khusus yang ada di bidang Tendik. Jadi kamu kayak pustakawan. Kalau ada guru bahasa Indonesia atau guru yang ada sertifikat itu boleh jadi pustakawan. Kayak laboran kalau ada guru IPA atau rumpun IPA yang ada sertifikat itu boleh jadi laboran. Tapi kalau dia pure aslinya laboran, tidak ngajar, tidak bisa. Jadi tetap tendik. Karena PPG itu kan khusus untuk guru. Iya, bukan untuk Yang ada di kelas 24 jam. Jangan cak kemarin guru ngaji dak kate PPG. Ramai juga PPG, Kak. Iya. G guru. Benar tak? G guru. Guru silat dak Kalau kate. ini teknik itu. Oh, PT berarti. Iya. PT untuk teknik berarti. Jadi kalau dia memang harus guru, kecuali kalau ada tambahan tadi bisa. Kalau dia aslinya laboran tidak bisa. Itu kan tendik jatuhnya kan. SK-nya juga beda kan? Guru tendik. Iya. Jadi tidak bisa ya. Iya. Nah, karena laboran itu adalah tendik, murni tendik. Nah, ini Pak, kayaknya seru hari ini, Pak. Silakan. Betul. Maaf. Betul. Silakan Jo. Maaf. Ya, maaf. Sudah maafkan dulu. Ya, saya sudah memaafkan ya. Ahmad Izul. Maaf Pak, izin bertanya. Jika kita Riwayat itu riwayat. Ini kan? Iya, jika kita riwayat bakti. Kita riwayat bakti pertama, bakti pertama sebagai tenaga administrasi atau operator. Lalu karena ada kelas kosong, kita mengajar sambil menjadi operator. Di riwayat karir harus diisikan TMT kita sebagai OPS atau guru. Nggi itu apa? Guru ngajar. Nggi. Mungkin kan ngajar. Ngajar masa jauh. Iya, atau bisa bisa diriwayatkan karir diisi keduanya, TMT OPS dan TMT guru. Untuk SK dinas memakai TMT OPS sampai saat ini. Mohon solusinya. Berarti aslinya OPS. Kan SK dia itu aslinya OPS. Kan ada jam kosong, guru kosong, ruang kosong, dak ketik guru dia ngajar. Ya kalau dia tendik harus tendik. Iya. Satu. Kan dipisah ya kan? Bisa. Ijazah 2000 berapa itu Kak terakhir? 2018 gak salah Dapodik itu kan. Dipisah tendik dan guru. Nah, di Dapodik kan dipisah. Nah, jadi itu tadi PPG itu kan pendidikan profesi guru. Dak kate PPT tadi profesi teknik dak kate. Kan apa nyubo? Nyubo. Dak kate. Kupaksa melakukan PPT ya. Kupaksa gue jadi PPG. Gak bisa tuh. Dia ngomongin yo. Ya. Baca ngomong aja. Ada tulisannya dia ngeyel. Dia tadi kan kita ngeyel. Ya tidak baca. Artinya kan kalau 2016-17 untuk tugas tambahan itu dari guru ke tendik itu tugas tambahan boleh. Tapi kalau untuk tendik ke guru tidak bisa sebagai tugas tambahan. Iya kan? Nah, di 2018-19 sampai sekarang guru dan tendik dipisah. Jadi disuruh milih dulu. Jadi disuruh milih. Jadi bagus. Tapi sayang Jo, dia kan SK pertama operator. Iya. Kalau dia tidak jadi, tapi bagus. dia baru ya. Ulang lagi. Ulang bahas. 15 tahun udah lanjut. Istiqoroh ya. Pilih yang mana? Aku setuju. Statement kawan aku waktu itu pernah ngomong. Aku kalau sekali operator tetap aja jadi operator. Senangnya aku tadi. Siapa lah itu? Aduh, budak saku kan. Jadi dia harus pilih salah satu. Kan kati kebaca Kalau dia guru harus pilih guru, kalau dia operator harus pilih operator. Jadi kayak ya ibarat begini lah. Sering sampai ke di kantor kan, dia cak kalian lah masuk ke kantor tiba-tiba ke bolet WC kan bingung nggak masuk WC lanang WC betina. Ya benar. Kadang-kadang WC masuk betina, Klaim ini kan beda. Makanya yang cuma bingung. dijawab kalau yang ini untuk betina juga. Ada. Bisa lah. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Dari Yunita Mayangsari. Saya mau tanya bagaimana cara merubah TMT pada SIM PKB. Di Infogetika dan Dapodik TMT saya 1 Juli 2012. Sedangkan di SIM PKB 12 Agustus 2009. Saya ada SK pengangkatan awal dari kepala sekolah 1 Juli 2012. Kalau saya upload SK tersebut apakah bermasalah nanti Pak Bu? Sebab TMT saya 1 Juli 2012 di Infogetika dan Dapodiknya. Jadi itu
Dapodik itu kan sebelum Dapodik itu 2013. Jadi kalau dia memang ngajar di 2012, input berarti riwayat nggak karir, ada masalah. Tidak masalah ya. Tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya Tapi di SIM PKB ini 2009. Jadi tidak apa-apa. Jadi main ini. Asal dia bisa buktikannya dokumen-dokumen tadi bisa Ada dokumen tadi bisa dibuktikan. Jangan cak kejadian tahun berapa ya yang CPNS itu kan banyak yang gugur kan karena dia absen tidak KT, SK tidak KT. Nah itu tadi kalau memang bisa dibuktikan tidak masalah. Sesuai fakta dan datanya tidak masalah. Dibuktikan sesuai data dan sesuai data. Iya, dengan yang ada. Mulai lagi sekarang ngumpul SK. Iya. Kalau jangan yang SK kok pati kayak gitu. Iya lah kau ngumpul SK wali kota. Ngumpul. Nah, banyak. Baca dah ini. Baca dah ini. Udah tambah. Aduh, jadi bahas itu. Oke, lanjut. Ini dari Nusantara. Nah, silakan ini saudara Agus dari Nusantara. Berarti penuh. Banyak Nusantara ya. Nusantara. Bukan Palembang ini berarti. Maaf lagi, maaf dulu. Maaf Pak, mau tanya. Kalau di awal saya ngajar 2014, itu belum yayasan. Masih lembaga. Lembaga. Baru belum buat ini berarti yayasan juga. Belum. Yayasan itu ada di tahun 2017. Kira-kira bagaimana ya? Kalau TMT saya tahun 2012, gimana Pak? Apakah ini pertanyaan? Bingung aku. Apakah itu mempengaruhi undangan PPG-nya? Saya tahun ini belum dapat undangan karena masih ada kesalahan jenis kepegawaiannya. Jenisnya. Langkah apa bedino tadi ya? Dia ke jenis. Jadi mungkin kalau kita balik awal tadi kan dia lembaga, itu satu kesalahannya. Kedua jenis kepegawaian tadi. Mungkin kalau di lembaga itu mungkin tutor. Bisa. Iya. Bukan guru. Teknik. Benar. Tutor kan? Nah, beda kan? Itu sekarang di lembaga. Sudah itu 2017 tadi jadi lembaga biasa. Nah, itu kan pengaruh juga. Entah sudah diganti apa belum tadi. Entah yang masih tutor ibaratnya. Nah, itu berarti kita di manajemen tadi itu. Apa itu? Apa? Nah, lanjut Pak. Berarti dia udah bisa ya? Udah bisa. Jelas-jelas semua. Oke. Berarti yang diakui SK yayasan dulu. Iya, secara itunya lembaga pendidikan. Oke, lanjut. Dari Irma Pauzia. Pak, mohon saran. Wah, saran ini. Baca penyaran ini. Iya. Datang ke TMT saya di SIM PKB 2010 dalam kurung SK sebagai guru RA. RA itu apa Kak? Raden Ayu. RA itu TK, tapi di bawah Kemenak. Dia tuh TK juga, tapi Kemenak. Iya, punya Kemenak. Sedangkan tahun 2015 saya pindah di TK. Untuk SK awal yang saya upload di pemberkasan PPG itu yang 2010 atau 2015. Nah, ya, kalau sesuai juknis Permendikbud tentang PPG dalam jabatan itu kan jelas. PPG itu untuk guru yang berada di bawah naungan Kemdikbud. Ya, Kemdikbud. PPG itu untuk Kemdikbud. Kemdikbud kan. Ya sesuai Dapodik kan di bawah naungan Kemdikbud. Nah, selesai, enggak usah dijawab itu berarti sudah jelas itu. 2015. Dia puluh RA Raden Ayu. Oke, lanjut. Lanjut yo. Pak Ahmad lah juga gitu. Pak Ahmad RA Rahmat. RT ya, Ahmad. Enggak, sorry kayaknya. Mana? Lanjut. Rizka Selamat Suseno. Nah, yang mana nama dia? Iya, Rizka Selamat apa Suseno namanya? Selamat tadi juga. Jadi dia nak bertanya, Pak izin bertanya, saya dapat undangan PPG. Ya dulu, kalau izin tidak tanya tadi, jawab. Ini aku izin kelar ya. Approve ya. Aduh. Bentar. Pak izin bertanya, saya dapat undangan PPG, tetapi TMT Bidapodik saya sama di SIM PKB beda. Di Dapodik TMT saya 2018, sedangkan di SIM PKB 2017. Sedangkan 2017 saya belum honor. Saya mulai honor 2018 sesuai dengan yang ada di Dapodik. Saya pemberkasan PPG-nya harus diupload yang SK 2018. Iya. Dia nanya apa itu? Benar udah Kak?
di SIM PKB-nya. Kan SIM PKB-nya 2017. Iya, dia belum honor ya. Belum, dia ada katanya honor tidak. Kok bisa dapat SIM PKB? Dibayar cari guru cuman Mungkin main di 2017 itu statusnya sebagai apa dulu. pernah ngajar. Bisa jadi dia di apa? Ngajar Apoida atau dia dari Tendik. Tendik kan belum Ada Pak. Dapat undangan Tendik belum SIM PKB kan? Tendik 2019 SIM PKB. Dan sekarang status dia apa dulu di 2018 itu harus jelas dulu. Jelas dulu. Iya. Kalau dia dapat undangan berarti dia guru. Iya, berarti di 2018 dia ngambil 17 udah salah dia. Udah usah di-upload. Oh, boleh. Masuk, iya, bisa dimasuk ke karena kan belum guru kemarin kan? Ya, mungkin bisa jadi benar-benar. Dia masih honor. Biasa ono Tendik taruh lah. Mungkin Berarti tidak sama dengan TMT SIM PKB tidak apa-apa kan? Iya. Kita ngupload yang ada berkasnya baik. Iya. mungkin 2017 dia bahasa Inggris misalnya. Mungkin. Tahu-tahu 2018 dia speak Iya. Dia belum honor. Belum honor. Belum, mungkin masih Ada lah. ibu rumah tangga kita nggak tahu kan. Iya. Sisip mato berarti ya. Iya. Mato. Sedangkan honor di 2018. Iya. Udahlah, upload yang ada baik. Yang ada, Pak. Yang ada, yang enggak ganti enggak usah. Nggak usah. Kan ibu lo dia upload. Yang enggak Ya, dipaksa. kameranya sampai ngantuk-ngantuk. Tidak apa biasa. Lanjut, Pak. Ini Hah? Banyak yang sama-sama, Iya, mirip. cari yang agak serius dikit. Iya, kita cari yang ini dikit. Nah, ini dia. Dari Tanti Widaryati. Saya TMT di SIM PKB 2005. Itu mengajar di MI. Nah, tadi undang-undang yang tadi ini. Terus saya pindah di SMP tahun 2017. Yang saya buat upload di pernyataan PPG yang mana, Ge? 2017, Ge. Iya. Jadi Lampung, Ge. Ah ya, Ada Sumatera ujung ini. Oh, ada Lampung, Ge. Gimana, Ge? Iya. Tadi Nggih. Jawa. Berarti kan OPS ditonton Banyak. Nusantara. Nusantara, benar ya. Iya. Karena ada Nusantara. Kalau Nusantara, wah sumber air sudah ikan. Kacang lah ya. Oh, keren. Jadi yang 2017 Iya. yang diupload yang kalau dia MI pindah ke swasta baik itu negeri atau ini di bawah naungan Kemdikbud, intinya upload yang di Kemdikbud. Ya. Karena MI itu bukan urusan Kemdikbud, bukan maksudnya bukan Naungan. Nah, jadi itu ya buat kawan-kawan. Ini loh. Ya, silakan Gus. Ya. Kan cut of data Dari mana itu? Dari mana itu? Dari Cut off. cut off ya. dari anak panah. Ya, Anak panah. Anak Kan panah. cut off ya Jo, apalah biasa cut off. Iya, Sudah. iya. Aku cut boy. Ya, data PPG per 30 Januari 2022, Pak. Kalau ubah setelah tanggal tersebut, apakah masih bisa dapat undangan SIM PKB-nya? Kalau ubah setelah Berarti dia Ubah tuh dibayar. gerubahnya setelah Tanggal 30. Nah, 30 kira-kira Februari lah, ibaratnya Februari. Februari tanggal 1 taruh. Masih ada undangan enggak? Ada undangan tahun depan. Iya. Udah pakai tenda. Ya, kalau di edaran itu tetap satu kan jelas ya. Ada jadwalnya kan. Iya kan tanggal 30 cut off-nya. Nah, tapi kan jadwal tahap 2 ya bisa jadi termasuk di situ. Mungkin Karena ya sudah berubah tadi. Jadi mungkin ya bisa, tapi itu di Ngomong tahap selanjutnya. dua ya, dua karena sampai tanggal 21 apa Maret itu ya? sampai 21 Maret kemungkinan kayaknya 21 Maret itu. Pokoknya Kita- terus buka ada SIM PKB. Iya, Wajib terus. Iya, rajin-rajin. buka. Iya, daripada buka Korea. Iya benar. Iya. Daripada drakor. Drakor. Nah, Daripada ini nonton sinetron nggak keruan. untuk jadwal PPG tahap kedua ya. Jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kayak ada tayangannya lah itu kan. Nah itu kaki mungkin yang pasti ada surat edarannya itu sudah ada. Nah, nanti mungkin Pak Adi bisa jelasin kali ya. Mungkin teknis apa? Teknis juga Ge. Kakek, yang penting surat edaran sudah ada tuh Pak ya. Ada. Nah, itu. Mungkin kakek Yang jelas untuk bocorannya kan kalau tidak salah itu ada tanggalnya kan. Ada tanggalnya kan. Teknis. Ya, ada. Teknis pretest. Ya, dari tanggal 12 Maret sampai dengan 30 Maret ya. Kalau pengetahuan 12 sampai 13 itu cetak kartu. Nah, di CPKB itulah. Nah, tuh jadi cetak Hari ini tanggal kartu. 9, berarti 4 hari lagi. Jadi 2 hari lagi. terus koordinasi peserta dengan pengawas. Nah, itu kan melalui ada WhatsApp di tanggal 14 ya. Nah, itu kan tetap di CPKB itulah, cetak kartu segala macam, apa jadwal pretest segala macam di situ.
Terus kalau salah tesnya itu kan online ya? Online itu open kamera. Ini ini. Nah, laptop open ya. kamera. Yang dipakai sekarang. Iya. Open kamera. Bukan itu aplikasi. Ya. Pokoknya pokoknya intinya ada ngawasi guys. dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 30 tuh cek terus SIM PKB ya. Kira-kira mungkin Jangan itu itu tanggal selanjutnya juga. sampai 21. Intinya yang sekarang dulu yang sekarang dulu harus benar-benar kalian cek. Ya, jadi guru-guru yang PPG itu pokoknya harus cek dari tanggal 12 sampai tanggal 30 Maret. Nah, jadi biar dia tidak ketinggalan. Nah, kalau membahas masalah SIM PKB ini. Boleh. Jadi SIM PKB itu kan kalau nak ngereset password, nah ini tadi. Ini. Iya. Kalau nak ngereset password jangan nak ke dinas galo. Oh iya. Sama ketua komunitas pajak. Kalau TK sama ketua apa? Benar. PKG-nya. Kalau SD sama ketua KKG-nya. Jadi koordinasi dulu. Iya. Kalau SMP sama ketua MGMP, pengawas sama ketua MKPS, K3S, apa MKKS. Jangan ke dinas galo numpuk lagi Covid manusia. Galo kaget. Seru gitu aja. Seru. Berarti koordinasi ke ketua dulu. Ketua baru ke kakak. Iya. Nah, bukan dari juga bisa bukan dari ketua ke kakak. Maksudnya itu di ketua dulu risetnya. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru ke dinas itu. Dan ketua udah baca apa kali ketua? Bisa ketua. Tidak lah, karena ada tuh lupa nih sama sekali. Berarti ketuanya udah tahu passwordnya, dia dulu yang ngereset. Iya. Harus divalidasi dulu dari akun pribadi. Ya karena dia uang tuh lupa karena katanya urusan dengan duit. Nah iyalah, coba kalau password ATM, nggak usah dicatat. Iya. Benar. Masuk ATM, nyocok kan, klik. Nggak usah dicatat. Apa? Di luar kepala. Luar kepala. Coba kan yang main ini lupa. Karena katanya urusan dengan duit. Iya. Dianggap remeh. Begitu ada edaran, panik. Iya. Apalagi kita sekarang diaktifkan dengan akun belajar. Belum pasti banyak yang belum ditautkan. Iya. Kaki kita bahas akun belajar kaki. Jadi, sedikit info untuk untuk guru-guru sama rekan-rekan operator yang belum menautkan akun belajar ke SIM PKB ya. SIM PKB tolong ditautkan sebelum tanggal 12 Maret 2022 karena itu apa namanya itu? Rekor belajar. Bukan untuk masalah PPG juga karena kan nak buka SIM PKB karena jadwal PPG ini sudah dari tanggal 12 kan. Jadi makanya sebelum tanggal 12 itu silakan ditautkan karena setelah tanggal 12 nomor UKG tidak bisa dibuka lagi. Bisa, cuma ya agak loading lambat. Nah, mungkin dari akun belajar itu. Nah, makanya sebelum ini silakan tautkan. Kalau tidak tahu cara tautkan nonton video sebelumnya. Nah, itu di tutorial cara menautkan SIM PKB dengan akun belajar ID. Itu ada suaranya Bang. Ada suaranya Bang. Tak galak, suruh tampil tak galak dah. Berduaan kalau bahasa gitu. Tak galak suruh tampil. Aku biarlah Pak aja. Aku biarlah di belakang kamera. Nak selama-lamanya tak apa-apa. Yang penting aku jangan tampil. Nah, iya. Padahal kita tuh nyuri tampil. Terus, oke, lanjut ya. Dari Sport Education. Toko sport ini. Toko sepatu Pak. Toko olahraga. Toko olahraga. Iya, izin bertanya Pak, jika SK TMT awal SK kepala sekolah di swasta karena dulu masih GTT. Tidak. Ketika akan upload fotokopi legalisir, legalisir oleh kepala sekolah atau ketua yayasan Pak. Nah, kalau di yayasan nggak itu? GTT itu kan? Iya, kepala sekolah. Karena dia guru GTT. Swasta. Iya. Kepala sekolah berarti. Sekolah masih. Ke siapa legalisirnya Pak? Entar dulu, gini dulu. PPG itu kan di situ jelas. Guru itu harus guru. Dan statusnya GTY. Nah, sudah. PNS. Itu kan jelas. Dia GTY ya? GTT. Bisa. Jika SKTMT awal SK kepala sekolah di swasta karena dulu masih GTT mungkin. Ketika akan upload mungkin dia posisinya sudah GTY mungkin. Dapat panggilan. Nah, ketika akan upload fotokopi legalisir. Nah, legalisir oleh kepala sekolah atau ketua yayasan. Yang mana? Yang SK mana? Jadi waktu SK GTT mungkin. Jadi mungkin kalau lihat dari ini mungkin dia ini GTY dulu GTT sudah jadi GTY
dapat undangan PPG. Nah, dia waktu pasti kan minta SK pengangkatan. SK pengangkatan waktu dia GTY. GTY. PPG itu khusus untuk GTY. Kalau GTY yayasan berarti yayasan. Untuk ini sertifikasi dulu nih untuk PPG dulu. Iya. Berarti tidak bisa. Ya kalau GTY tidak baca. Tidak baca. Harus GTY. Kalau GTY legalisirnya Yayasan. Nah, kalau GTY legalisir yayasan. Kalau GTT legalisir Bukan. tidak Oke, jadi tidak bisa. Nah, oke. GTT dan honor ya. Tidak bisa. Kan di Permendikbud itu kan jelas. Pemerintah daerah itu legalisirnya CPNS atau PNS. Terus lagi pemerintah daerah itu legalisir untuk yang jenjang SMA, SMK. Sekolah yang di bawah naungan masyarakat atau yayasan itu GTY. Selesai. Iya ya. Berarti tidak bisa. Ya, ada tidak pembahasan tentang honor di pasal 4? Baca deh pasal 4 itu. Tidak kati. Pasal 4 tidak kati penjelasan tentang guru honor dan GTY itu tidak ada. Oke, lanjut Pak ya. Lanjut, sila dari Sri Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah cari apa yuk? Jadi ingat di situ. Pak, saya Honda dan lulus P3K. Dapat undangan PPG. Sebaiknya ikut atau tidak PPG, Pak? Seandainya kalau ikut PPG gimana, Pak? Saat ini saya dan beberapa teman-teman bingung apakah ikut undangan PPG apa nanti nunggu SK P3K keluar. Nah, pencerahan ya. Kalau jawaban itu tadi, kalau jawaban aku jelas, P3K itu kata siaran ulang. Tapi kalau PPG kan siaran ulang ya. Itu satu. Kedua juga kan SK belum turun mereka. Ya, benar. Anggaplah dia sekarang Honda. Pemberkasan Honda lah, Honda apa GTY diupload. Pada saat berkas berjalan SK P3K keluar. Statusnya mana? Berubah lagi itu satu. Kemarin juga pertanyaan di WA pribadi, Pak, aku dari pindahan dari Kabupaten A masuk ke Palembang. Nah, aku terpanggil PPG di SIM PKB, tapi masih data Kabupaten Lamo. Ya, Kabupaten. Cak mana Pak aku nih? Apakah aku ambil yang sana? Aku pindah nunggu yang ini. Jadi kau mau tahu harus di sini. Tapi sayang Pak, dataku di sana. Sudah kau pindah lagi ke sana. Iya. Kalau sini. Dosa ke sini. Iya. Lah itu kan? Iya benar. Sana lah dia. Karena kan dia sudah pindah ke sini. Kaget tuh yang di sini. Jadi lebih baik dia nunggu P3K. Kemungkinan besar PPG ini akan terus berlanjut. Ya kalau memang datanya bagus kan dipanggil lagi, maka disiaran ulang. Karena P3K itu kalau sepengetahuan kami dia itu kan kayak hybrid pendidikannya. Maksudnya hybrid dia itu tergantung kampus manggil. Misalnya hybrid itu misalnya Cakbar nih panggil PPG. Kan enggak mungkin di Palembang kan? Bisa di luar, bisa dia benar. Jawa di mana. Tiba-tiba kampus itu memanggil dia untuk pendidikan apa pelatihan PPG tadi. P3K SK keluar. Ya. Nak ngomong apa? Benar. Hari itu harus selesai. Kan ganti seran ulang P3K kan? Ya. Nah itu. Oke. Jadi tunggu bela. Kalau rezeki tidak kemana? Ya benar. Gitu. Jadi sarannya lebih baik tunggu SK yang pasti lah, yang pasti. Kalau dia masih teka, aku nak nyoba dulu kali, kan belum tentu lulus apa tidak. Gue teka dia tak tahu, aku mau teka. Enggak, tinggal lah ya. Iya terserah dia, bagus. Lanjut ya, kita mungkin satu atau dua pertanyaan lagi nih untuk sesi terakhir ya. Mantap Pak. Izin bertanya Pak, TMT saya di Januari 2017, sedangkan NUPTK saya baru keluar di awal Februari. Dan baru diinput di Dapodik awal Februari tadi Pak. Menurut penjelasan Bapak tadi kan peserta berdasarkan data Dapodik sampai 30 Januari. Apakah kita kira-kira saya bisa mengikuti program PPG yang kategori 2 Pak? Oh bisa. Kalau secara data ya, secara data bisa. Secara data bisa ya. Bisa, insya bisa dia. Jadi dia walaupun dia keluarnya NUPTK Februari 2017 ya, dia bisa tetap ini kan. Masih bisa tergantung panggilan tadi. Kalau untuk ngecek NUPTK, cek di status NUPTK, tapi kan kapan keluar kan bisa ketahuan itu. Sama kayak pembahasan energi gitu kemarin kan cek di situ. Ada apa? Kapan dikeluarkan, diterbitkan itu kapan? Benar. Cek di situ baik.
Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Izin bertanya Pak, untuk para Bapak Ibu guru yang sudah lulus Pretest 2018, namun kami 4 kali kemarin pemberkasan gagal di administrasi karena TMT Januari 2016. Apakah akan mengikuti pretest ulang Bapak? Pretest. Jadi dia pretestnya. Pretestnya salah itu kalau administrasi ya Pak. Oh, kalau pretestnya kan tidak masalah nak berapa kali. Oh, dia tuh yang penting yang ininya yang tidak boleh tuh ya. Kan karena ada syarat ya, maksimal 4 kali. Iya, tidak masalah. Kalau pretest tidak masalah. Kalau pretest nak 7 kali, 8 kali tidak pengaruh dengan ini. Tapi kalau pada saat sudah PPG juga ya. PPG masuk ruangan. Masuk ruangannya, pelatihannya, nah itu kan psikolognya 3 atau 4 kali. Tapi kalau pretest sudah masalah. Tidak masalah ya. Makanya yang kemarin di status apa kalau sudah. Nah, sama juga ini itu, tolak permanen. Jadi jangan salah dulu. Nah, tolak permanen itu bukan selamanya tidak ikut PPG atau tidak bakal dapat panggilan lagi, bukan. Untuk tahun ini ditolak permanen, karena salah, tidak bisa perbaikan. Tahun depan bisa melok lagi. Kalau dia permanen karena permanen itu kan bahasanya permanen selamanya, Pak. Sama cak tadi yang free test. Free kan gratis. Iya, berapa kali bebas. Benar. Gratis. Kalau dulu tuh bukan free. Pre dak sekolah, pre. Ya, pre. Kakek libur, pre dak. Sama juga ada beberapa kemarin jawaban itu yang PPG itu ada guru yang kimia. Masuk di SD. Ngotot namanya. PPG. Lapor ya, nyambung baik dapat tahu betul. Kan kimia tidak kata rumpun SD, tapi dia ngotot. Pak, aku ini kan rumpun IPA. Ya. Kenapa dapat dipanggil PPG? Ya kalau kimia. Iya, Pak, aku rumpun IPA. Iya, kimia itu kan tidak kata di SD, adanya di SMP sama SMA. Tapi kalau di edaran apa Dirjen GTK tuh bisa, Pak. Jadi aku ngomong ini analoginya. Ibu, jauh kebetulan cewek kan ibu. Bu, sama kasusnya mah ini jago. Ibu masak telur di teflon kan? Iya di teflon. Pakai minyak kan? Iya. Bagus kan, bagus. Nah sekarang ibu masak telur di dandang. Jadi masalah ada? Tidak, cuma tidak pantas. Iya, benar. Ya kan benar. Dandang ibu telur, cuma kan tidak pantas masak telur di dandang. Iya. Kayak kira cak itulah analoginya. Maksud dia cowok, puisi cewek. Ya, bisa. Cuma tidak pantas. Benar. Bingung tadi. Nah, oke ya. Untuk pertanyaan terakhir ini yang untuk lulus pretest dan administrasi. Nah, diucapkan selamat. Yang lulus. Jadi aku pernah baca status seseorang yang sudah lulus administrasi belum tentu lulus pretest. Yang belum lulus pretest belum tentu lulus PPG. Yang sudah lulus PPG selamat belum tentu lulus ujian PPG. Belum tentu lulus ujian PPG. Yang sudah lulus diucapkan selamat. Itu aku pernah baca status. Di komplek di pinggir jalan. Tidak. Ya, jadi memang benar yang sudah lulus administrasi jangan dulu berbangga hati. Terus belajar, ya Pak. Terus berkembang, semoga bisa lulus ke tahap-tahap selanjutnya. Yang sudah lulus dapat sertifikat pendidik, jangan berbangga diri, tetap rendah hati. Mungkin itu ya. Terus lagi mungkin ke depan kita kaget bahas tadi kan SIM PKB dengan pembelajar. Ya. Ke depan kaget mungkin kita bahas tentang tema Merdeka Belajar. Nah, asik itu. Tema Merdeka. Kaget Merdeka Belajar tuh asik. Tuh, kaget kita bahas ada beberapa poin. Oke, nanti kita akan bahas tentang Merdeka Belajar. Jadi untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa disebutkan satu persatu, minta maaf karena waktu kurang bersahabat. Jadi itu ya, itulah Q&A kita kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Q&A selanjutnya. Ngopi dulu. Ngopi bareng. Biar pinternya jawab. Habis, mantap. Mantap.